Siap. Perkenalkan, nama saya Gede Putriase, Tagana dari tahun 2016. Saya membidangi di logistik di bagian gudang. Mungkin pengalaman saya yang paling berkenan yaitu saat mengadakan posko di Tanah Ampo, kejadian Gunung Agung status awas. Di saat itu di awal-awal kita diperintahkan sama atasan agar bisa siap di saat kapanpun. Waktu itu kalau tidak salah pertama kita turun ke Rendang tuh. Rendang evakuasi, di sana evakuasinya masih agak amburadul lah karena situasinya masih kacau. Karena kebanyakan mengungsi. Terutama pejabat-pejabat di lingkungan Pemda Karangasem kebanyakan mengungsi. Setelah crowded selama 1 hari, baru ditentukan poskonya yaitu di Dermaga Krus Tanah Ampo. Selama posko Tanah Ampo kalau tidak salah sampai 1 bulan 2 bulan kita berjalan di sana. Tagana kita menangani dapur umum. Dapur umum persiapan pertama itu mendirikan tenda. Terus kedua kita sudah siap dengan dapur umum lapangannya, langsung memasak di sana. Masak pertama kalau tidak salah kita bawa nasi bungkus ke masing-masing kecamatan, yaitu kecamatan Rendang, Temen, Selat sampai Kubu, 4 kecamatan waktu di pengungsian Pak. Itu suka dukanya. Tapi kadang itu dukanya saya bilang, dukanya itu komandonya tidak satu komando Pak. Itu banyak komando, ada dari TNI, ada dari Polri. Dia pingin kelihatan semua, kita kan relawan Pak. Ada BPBD juga. Duka yang paling kita tidak terima yaitu di saat ada namanya uang lelah Pak, dari BNPB pusat itu. Tapi yang menjalankan di sini adalah BPBD. Kita yang sudah dari dini hari masak dari jam 4 sampai jam 10 malam kalau di saat ada uang kita tidak dimasukkan di sana. Yang dapat itulah di luar relawan daripada Tagana. Kita protes ke atasan, akhirnya diperjuangkan, nah bisa lah kita terrealisasi waktu itu dapat uang lelahnya. Mungkin itu dukanya. Kalau senangnya ya kita bisa membantu masyarakat yang mengungsi. Sekian mungkin dari saya, mungkin teman saya kami. Terima kasih. Berikutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Nama saya Inyoman Redano, asal Desa Dreka Buana, Kecamatan Sidemen, itu sebelah barat, paling barat dari Kabupaten Karangasem. Nah, saya jadi Tagana semenjak tahun 2007. Dari perjalanan 2007 sampai sekarang banyak sekali saya sudah turun tentunya di kegiatan yang bersifat kebencanaan dan bencana itu tersendiri, yaitu dimulai dari banjir bandang yaitu di Pengambangan Kabupaten Buleleng. Itu pertama, yaitu kedua ikut juga menangani erupsi Gunung Agung. Nah, pada saat itu saya tidak artinya berada sama dengan relawan Tagana Kabupaten di Tanah Ampo. Kami di desa kami tersendiri kedatangan pengungsi yang jumlahnya sekitar 1020 orang. Itu dari Padang Tunggal dan Selat Dudo yang berada di KRB. Nah, pada saat itulah kami benar-benar teruji yang namanya kesigapan kami jadi seorang Tagana, yaitu pengungsi masuk ke desa kami pada tanggal 22 September jam 2 siang. Nah, kami sudah mulai berpikir itu pengungsi sudah barang tentu terdiri dari bermacam-macam kelompok usia, ada anak-anak, lansia dan sebagainya. Nah, kebetulan di desa kami dapat bantuan Pak dari
Kementerian Sosial, yaitu KSB, Kampung Siaga Bencana. Di sana kami mempunyai anggota relawan dari desa itu sekitar 60 orang. Nah, ke 60 itulah kami libatkan, kami manajemen, kami organisasi untuk menangani pengungsi itu. Mulai penyiapan dapur umum sampai menyediakan makanan siap saji. Nah, berjalan waktu jam 6 sore pengungsi sudah bisa kami tangani, mulai dari penyiapan tempat tidur dan makan. Nah, masalah makan itu perlu saya jelaskan di sini adalah kami urunan, Pak. Urunan pada waktu itu adalah karena masih kiosnya informasi, masih sulitnya mengakses kemana-mana, Pak, karena semua tempat yaitu di luar Kecamatan Selat itu menerima pengungsi. Makanya kami memberanikan diri untuk swadaya dulu untuk memenuhi kebutuhan pengungsi. Nah, tepat jam 6.30 pengungsi sudah bisa makan. Nah, untuk selanjutnya kami berkoordinasi dengan kepala desa, pihak kecamatan, dan termasuk dinas sosial kabupaten untuk menerima bantuan tersendiri. Nah, setelah itu berjalan kurang lebih 2 minggu, kami ditugaskan untuk membantu saudara-saudara kita yang di Lombok, waktu Lombok Utara. Nah, gempa saya sendiri juga ditugaskan di sana. Di sana kami 12 hari. Nah, pengalaman kami di sana, Pak, jauh dari kenyataan. Kenapa? Kami tiba di sana sudah jam 2 dini hari. 2 dini hari langsung ke lapangan Tanjung di Lombok Utara. Nah, pada saat itulah benar apa yang dibilang teman kami, di sana sudah banyak komando, bukan banyak yang bekerja, tapi komando yang banyak, termasuk teman-teman dari Tagana juga di sana, dari Tagana khususnya NTB sudah banyak yang mengkomando, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, kami langsung mendirikan tenda yang kami bawa dari Bali untuk tempat beristirahat dulu, sekaligus memanage apa yang mestinya kami lakukan besok harinya. Perlu Bapak ketahui, waktu itu kami ke sana berkekuatan 20 orang dari Kabupaten Karangasem 6, dari Klungkung, ada dari Denpasar dan sebagainya, itu sekitar 25 orang, termasuk dari dinas sosial 1. Nah, di sana keadaannya sudah sangat, namanya daerah gempa, Pak, daerah kena bencana, sudah barang tentu chaos sekali, artinya semua keadaan sudah hancur, termasuk apa yang mesti kita perbuat. Tujuan kita adalah membantu ke sana. Sudah barang itu kami ditugaskan oleh Pemda Lombok atau Pemda Kabupaten Lombok Utara. Kami dapat di namanya Karangswelo di sebelah selatan lapangan Tanjung. Nah, di sana kami menangani pengungsi bukan tidak sedikit, Pak, adalah hampir 3 ribuan. Nah, itu kami berusaha bagaimana kami mencarikan dia bantuan ke pihak di sana yang mengelola bantuan, bukan BNPB atau BPBD, adalah pihak TNI, Pak. TNI yang menjaga di sana itu mencari bantuan tidak sulit, tidaklah mudah, itu sangat sulit karena kami harus adu argumen dengan membawa data sekian ribu pengungsi, itu harus lengkap semua. Nah, baru kami ke bantuan. Nah, di sana mencari, artinya relawan di sana untuk membantu kita memasak, itu sangat sulit, Pak. Sangat sulit. Kami dibantu cuma membungkus saja. Kami menyiapkan kebutuhan pengungsi ada 3 kali, 1 pagi, siang, dan sore atau malam. Juga di sana kami membantu menyediakan layanan psikososial. Yang dimaksud dengan psikososial di sana itu banyak sekali pengungsi itu mengalami traumatik, Pak. Karena pada saat itu setelah gempa yang besar itu selesai, terjadi gempa susulan dan gempa susulan. Yang paling besar itu 4,6. Wah, pada saat itu masyarakat sudah panik. Nah, di sanalah namanya materi psikososial atau pendampingan psikososial di sana berfungsi. Nah, kami berbuat bagaimana kami bisa, artinya minimal kami bisa menghibur atau menenangkan pengungsi tersendiri. Nah, di sana kami 12 hari kami ditugaskan di sana. Sudah barang tentu banyak sekali yang sudah bisa kami membantu, termasuk kami pada suatu saat disuruh diminta bantuan untuk
mungkin Bapak dengar mengevakuasi jenazah yang ada di Aleng-Aleng, Pak, Masjid Aleng-Aleng. Kami diturunkan ke sana, juga BPBD, Basarnas. Nah, itu pengalaman kami. Sukanya saya bilang dulu, sukanya adalah satu, Pak. Satu, yaitu kami bisa berbuat untuk sesama. Tenaga kami ada manfaatnya bagi orang lain. Kalau dukanya mungkin banyak sekali dukanya, tapi saya tidak akan bilang. Tetapi selama ini duka yang kami dapatkan atau yang kami terima itu terhapus dengan sendirinya oleh apa yang kami bisa perbuat terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Itu aja, Pak, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, berikutnya. Ya. Perkenalkan, nama saya Nigusti Made Gemilawati. Saya dari lingkungan Padang Kertekaler, Kelurahan Padang Kerte, Kecamatan Karangasem dan Kabupaten Karangasem. Awal saya tagana tahun 2016. Saya terjun pertama dalam kebencanaan itu erupsi Gunung Agung. Dalam erupsi Gunung Agung, kami tim Dinsos dan Tagana dapat di logistik, dapur umum dan shelter. Di dapur umum kurang lebih 2 bulanan lah, memasak untuk fungsi 3 kali. 3 kalinya Nike dalam satu masak Nike bisa berapa bungkus 2000-an dalam satu lokasi. Dan pengalaman saya juga dalam erupsi Gunung Agung itu di Kecamatan Rendang. Dapat pos pindah-pindah, dapat di Kecamatan Rendang. Di Kecamatan Rendang kurang lebih agak lama sih, sekitar 2 mingguan. Terus Nike pengalamannya lagi. Dapat suka dukanya nih ya capek sih sudah pasti, tapi dapat membantu Nika kan merupakan yatnya kalau dalam di Bali, beryatnya sesama manusia. Sukanya Nika dapat membantu, dukanya ya capek. Nika mantan, Pak. Itu aja. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Sri Wahyuni. Saya dari lingkungan Kertesari, Kelurahan Padang Kerte, Kecamatan Karangasem. Saya di sini tagana tahun 2016. Nah, untuk pengalaman kami di kebencanaan sih yang lebih besar itu yang di erupsi Gunung Agung. Nah, kami di sana sudah H-2 sudah mendirikan tenda. Keliling nih ada yang di lapangan Manggis, sama di posko-posko juga. Nah, terus waktu itu kami masih ada di Tanah Ampuh dari pagi sampai malam pas hari status awas. Nah, terus pengalaman saya pribadi di sana saya benar-benar kacau karena saya khususnya wilayah saya KRP 3 dan kebetulan dulu pas erupsi yang pertama itu jalur mahal. Jadi di sana saya benar-benar kalang kabut. Saya lebih fokus sama mengungsi dulu ya, waktu malam gitu. Nah, H+2 setelah mengungsi, kami baru melaksanakan tugas di Tanah Ampuh, khususnya di dapur umum. Kami menerima pesanan untuk sembako, untuk masyarakat di sini kita menyiapkan dari yang kupas bawang, dari segala macam. Kita juga dibantu sama guru-guru kalau nggak salah sama relawan yang lain. Terus berpindah lagi ke Kecamatan Rendang, di sana selama 1 minggu. Di sana kita tagana yang berjumlah sekitar 15 orang yang berangkat ke sana.
benar-benar yang kerja sendiri karena pengungsi di sana tidak aktif Pak. Tidak aktif, tidak ada yang membantu, mereka hanya menunggu makanan itu siap gitu. Tidak ada partisipasi dari mereka. Jadi kami berupaya sebisanya kami saja. Terus kalau sukanya sih Pak ya, saya suka kumpul sama teman-teman, bisa bantu karena secara pribadi saya tidak bisa membantu secara materi. Jadi saya bisa bantu dengan tenaga, saya sudah suka kan gitu. Terus kalau dukanya lebih duka ke pribadi sih, masalahnya saya harus ninggal anak dan suami yang saat itu harus mengungsi juga untuk bertugas dari pagi sampai malam. Itu aja saya dan terima kasih. Ya. Terima kasih, Mbak. Ya, lanjut aja. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Arnaya. Asal saya dari Desa Sibetang. Terus saya ikut di Tagana dari tahun 2014. Untuk pengalaman tentang di kebencanaan saya belum begitu banyak. Yang jelas saya ikut pada waktu penanganan pengungsi waktu erupsi Gunung Agung. Ya, di sana sama seperti yang diceritakan sama teman-teman yang juga ikut di sana. Kita ikut memasak untuk pengungsi. Dan juga pernah sebelum tanggal 22 itu pengalaman pribadi saya, kebetulan saya ikut di waktu itu katanya dikabarkan Gunung Agung sudah meletus dan waktu itu sudah ada yang mengungsi di Kecamatan Sibetang. Kita meluncur ke sana kalau tidak salah jam 3 pagi rasanya kita meluncur ke sana. Tapi setelah di sana pengungsinya sudah ada pulang itu ya. Jadi terus pernah juga waktu di kejadian banjir bandang di Tukanling gitu. Kita juga ke sana bawa bantuan waktu itu sampai malam ya, sampai jam 10 malam kita di sana di Tukanling. Terus waktu di Tanah Ampo kita juga memasak ya dari pagi ya sampai malam juga di sana, tapi beramai-ramai kita di sana ya tidak terasa lelah sih. Untuk dukanya ya itu dah kita kita ninggalin keluarga juga ya, keluarga kita juga ngungsi gitu ya. Jadi pikiran tuh bercabang dua ya, kita harus mikirin keluarga ya juga mikirin tugas kita. Kalau sukanya ya kita dapat membantu orang ya, kita bisa membantu orang, meringankan beban mereka ya mungkin itu saja. Ya. Terima kasih. Ya. Berikutnya ya. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan, saya Inengat Sumandro dari Desa Tegalingga, Kecamatan Karangasem, Bali. Saya menjadi Tagana dari tahun 2017. Pertama kali saya terjun waktu erupsi Gunung Agung. Nah, di sana kebetulan saya tugasnya di DU. DU itu menyediakan permakanan jam 8 itu makanan harus sudah terkirim ke lokasi pengungsi, ke pos pengungsi. Nah, jadi kami harus berangkat dari rumah itu kurang lebih jam 3, jam 4 sudah di posko Tanah Ampo, mulai masak. Nah, jam 8 sudah terkirim. Nah, itu saja mungkin pengalaman kami karena kami baru. Nah, untuk sukanya ya mungkin kami bisa berbaur sama teman-teman dari berbagai daerah itu, Karangasem, Pelungkung, Bangli dan sebagainya itu. Sukanya ya
saya harus meninggalkan keluarga untuk membantu sesama. Itu yang memudahkan. Mungkin itu aja Pak, mungkin teman bisa lanjut. Siap. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya Kades Wardana, Tagana dari Desa Selumbung, Kecamatan Nangis, Kabupaten Karangasem. Saya sebagai anggota Tagana tahun 2015, pengalaman yang bisa saya bagi pada Bapak sebelum Gunung Agung, bencana Gunung Agung ini kita ikut di emergency service response bersama tim BPBD. Nanti kalau ada kejadian, ada bencana pohon tumbang atau apa, ada telepon dari masyarakat, kita bersama tim dari BPBD itu namanya layanan emergency service response. Kita terjun ke lokasi, kita melakukan penanganan. Setelah selesai penanganan, kita kembali ke pos. Posnya itu ada di BPBD. Setelah mungkin penanganan yang lebih besar itu kan penanganan Gunung Agung waktu ini kita di Tagana ini kan hampir semua mungkin sama ya, karena kita kan mendirikan dapur umum itu kan, waktu itu kita mendirikan shelter, kita itu pagi-pagi itu jam 4, jam 5 kita ke posko itu untuk menurunkan dropping logistik itu karena ada permintaan. Kita tuh kebanyakan, kalau saya pribadi pengalaman saya kebanyakan di logistik. Nah, waktu itu saya ikut membantu penataan logistik, di pendataan logistik, menerima dan ikut mengeluarkan logistik. Gitu. Untuk suka duka mungkin ya sukanya kita itu banyak bertemu dengan orang-orang baru ya, karena banyak ada relawan, berkumpul kita mencari teman, kawan itu. Kalau dukanya itu mungkin karena sebelum bencana itu kan kita punya banyak waktu ya, selain kita kerja itu kita punya banyak waktu di rumah, kita harus kebanyakan waktu kita itu di lapangan jadinya. Itu duka sih nggak terlalu itu ya, mungkin kita cuma prihatin lah melihat itu orang-orang yang kayak orang lansia kayak gitu, dia kita lihat dia kan kayak sakit, kalau di pengungsian kan kita tahu kondisinya tidak sebagus mungkin waktu dia di rumahnya video dah. Itu aja sih pengalaman pribadi saya itu sama. Ya, terima kasih. Ya, berikutnya ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Perkenalkan, nama saya I Gusti Lanang Saputra. Saya alamat di lingkungan Ujung Desa Bali, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem. Saya menjadi Tagana yaitu tahun 2017, sehingga pas beberapa bulan setelah saya bergabung dengan Tagana terjadi bencana besar Gunung Agung. Pada saat itu banyak pengalaman yang saya dapat karena saya bergabung ke Tagana dan langsung menghadapi bencana tersebut. Bisa dikatakan saya adalah orang awam, tidak seperti teman-teman yang sudah lebih dulu menghadapi bencana. Makanya pengalaman yang saya dapat, saya harus menyiapkan fisik terutama dan juga mental, karena harus membagi antara tugas dan juga dengan keluarga. Dan juga mungkin lanjut ke suka dukanya Pak. Sukanya mungkin saya bisa mendapat pengalaman-pengalaman baru, teman-teman baru, dan juga ilmu-ilmu tentang kebencanaan seperti shelter, logistik, dan juga dapur umum. Dan dukanya adalah itulah yang seperti saya bilang, sama seperti teman, misalnya jauhkan dengan keluarga, mungkin seperti saya ngapel pacar juga jarang. Ya, terima kasih. Cukup. Mungkin cuma itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Iwayan Sude dari Jungutan, Desa Jungutan, Kecamatan Bebatem, Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, saya ikut di Tagana tahun 2015. Ketika itu untuk pengalaman saya langsung terjun dalam bidang kebencanaan, yaitu tergabung di BPBD, itu namanya tim ESR, Emergency Service Response. Itu yang dikatakan tadi oleh rekan kami, Kades Wardana. Nah, di sana kami dijadwalkan dapat jaga kurang lebih dalam 1 bulan itu
4 kali Pak. 4 kali. Nah, pengalaman yang paling mengesankan sebelum itu penanganan kebencanaan itu ada pohon tumbang, tanah longsor, kejadian kebakaran dan lain sebagainya. Pengalaman yang paling mengesankan saat itu ketika menangani kebakaran itu di Kelurahan Subagan. Tamu ketika itu bunuh diri Pak. Tahunnya kalau nggak salah 2015. Tahun 2015. Nah, kita langsung terjun ke sana bersama tim SR itu. Antaranya ada TNI, Polri, BPBD, dari PMI juga ada, termasuk dari Tagana saya sendiri. Nah, ketika itu api sudah melalap rumah tamu tersebut. Untuk namanya saya lupa karena udah 3 tahunan lah lewat, 4 tahunan. Pemadam sudah berusaha memadamkan api tersebut. Setelah itu ketika sudah padam, nah ternyata cek ke dalam rumahnya ada orang yang terbakar. Kita ditelusuri bahwa itu adalah tamu dari Belanda. Nah, Belanda apa ini? Belanda ya. Langsung dari tim mengevakuasi tersebut dalam keadaan sudah kosong dan tidak bernyawa. Nah, kami mengangkatnya ke mobil ambulan. Ketika itu saya tidak pakai slop, tidak pakai slop tangan, cuma pakai masker aja. Ketika pas diambil sudah lepas itu kulitnya. Nah, itu yang paling mengesankan pengalaman saya. Selanjutnya kita juga tergabung di dalam penanganan erupsi Gunung Agung, itu di Tanah Ampo, menangani pengungsi kurang lebih sama ya seperti rekan-rekan yang katakan tadi. Untuk sukanya kita bisa berbaur dengan teman-teman yang baru, punya banyak teman, punya banyak rekan dari berbagai daerah. Dukanya mungkin, nah saya meninggalkan keluarga di rumah. Daerah saya juga kena KRB 3 Pak. Keluarga saya mengungsi juga. Nah, itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Itu saya kembali. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Kelihatan. Pas, bagus. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada kami. Ya. Nama kami dengan Setiawan, alamat Kelurahan Mangges Karangasem. Kami menjadi Tagana tahun 2006. Ya. Yaitu Taksus tahun 2010. Nah, pengalaman kami sebagai seorang Tagana, kami tidak menceritakan yang di luar Bali. Karena ini topik yang Bapak minta adalah erupsi Gunung Agung yang dalam keadaan di Bali saja. Nah, kebetulan kami selaku penampungan daripada pengungsi, itu wilayah kami di Mangges, tepatnya di Ulakan. Nah, semua anggota-anggota kami yang ada di sini itu selalu siap siaga dalam 1 kali 24 jam. Mengapa demikian? Ini semuanya yang terlibat, yang Pak lihat sekarang wajah-wajahnya yang cantik-cantik dan yang gila-gila yang laki-laki. Ini semua terlibat di sana. Satu pertama kali itu fokusnya di Tanah Ampo. Kami di sana berkumpul bersama rekan-rekan yang dikendalikan sama BPBD dan satu pemimpin katanya itu harus diikuti. Nah, tugas kami selaku bahan pokok bagi kami itu adalah 3, yaitu logistik, shelter, dan psikososial. Nah, untuk shelter kebetulan kami juga Tagana Provinsi Bali, pengurus Provinsi Bali. Itu kami membagi daripada rekan-rekan, sebagian kami suruh ke shelter,
sebagian kami suruh ke logistik pada saat itu, ke sebagian kami suruh ke dulu. Nah di sana di samping itu komando pun tidak maksimal seperti apa yang dibilang sama rekan-rekan kami tadi. Itu tidak maksimal. Sekarang membungkus lagi 4.000, sekarang membungkus lagi 3.000. Akhirnya kami kewalahan. Nah itu yang pengalaman kami. Untuk mengimbangi yang seperti itu, kami langsung minta bantuan kepada ibu-ibu guru yang ada dan manggis untuk membantu kami dalam hal membungkus nasi itu sendiri. Nah dari pengalaman itu yang kami dapatkan, setelah itu karena kami selaku juga pemegang kewilayahan di desa Bulakan, nah ada perintah dari Bupati, semua staf kantor kepala desa itu harus memposisikan diri di lapangan umum Bulakan. Nah itu penyebabnya kami melempar kepada Pak Lurah pada saat itu untuk pertama kali menyiapkan makan yang kita harus siapkan itu. Langsung kami ke Harijaya pada saat itu berkoordinasi dengan Harijaya. Nah istilahnya dikasihlah utang dulu, nanti akan dibayar oleh BPBD. Ya Pak Korea. Nah itu masalahnya. Setelah itu kami tugas ini kami serahkan langsung kepada Pak Lurah. Kami pindah tugas di Bulakan, di lapangan Bulakan. Itu kurang lebih pengungsi yang kami terima sekitar 4.000 lebih. Itu yang di lapangan saja, belum lagi di Tanah Ampu, di Banjar Tanah Ampu, dan belum lagi di Banjar Ladiancana. Nah, fokus untuk Karangasem yang kena KRB, itu semuanya ngungsi di belakang. Nah, ada juga ngungsi di Kelungkung dan semua kabupaten kota yang ada di Bali. Orang Bulakan itu praktis berisi. Mengapa demikian? Karena dia mencari sanak keluarganya. Penyebaran orang Karangasem pada khususnya itu tidak menutun di Karangasem saja. Itu ada di berbagai tempat di kabupaten kota yang ada juga. Nah sekarang untuk Bulakan itu karena ada 4.000 pengungsi. Nah terpaksa kami juga dibantu dengan Tagana NTB dan Tagana Malang. Pada saat itu membantu kami dalam persiapan dapur umum. Nah demi untuk tidak jenuhnya daripada pengungsi yang ada di sana, kami kumpulkan terutama yang ibu-ibu, semua mes yang dia tempati, kami berbagi set di sana untuk membantu kami memasak. Itu umpamanya kami bagi 3, 1 memasak, 2 membungkus, yang kedua, yang ketiga itu mengedarkan ke tenda-tenda. Nah untuk anak-anak, kami spesial membungkus makanan kecil. Itu setelah nanti dia keluar masuk sore, nah kami umumkan semua anak-anak kumpul semua. Nah itu pengalaman kami. Akhirnya dia berkumpul semua, sebelum dia akan menerima apa yang kita kasih, kami suruh duduk bersih-bersih dulu semua. Demi untuk kenyamanan dan keamanan mereka. Nah akhirnya setelah itu kami bagikan. Nah itulah pengalaman-pengalaman kami secara garis besar aja. Kemungkinan pengalaman apa yang dibilang sama rekan-rekan kami tadi itu orangnya dia selaku pelaku langsung dan satu kru dengan kita dalam satu tempat. Nah kecuali kami di sini ada juga 8 kecamatan, masing-masing kecamatan itu ada juga tagananya. Nah demi untuk dinasnya saja beserta yang kecamatan Nangis dan alokasikan di Tanah Ampu, masing-masing kecamatan karena ada istilahnya tagana, bukan istilah tagana di masing-masing kecamatan, maka kami fokuskan untuk tagana yang di kecamatan masing-masing memposisikan diri untuk fungsi. Nah itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Pak harapkan itu bisa ini kita tidak ada lagi yang kami harus sampaikan. Kemungkinan ini rekan-rekan kami sama, apa yang ini pasti sama itu semua, karena dia terlibat langsung di dalam. Dia hanya segitu, nanti kalau ada pertanyaan lagi kami siap untuk siap. Ya berikutnya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gede Wisanta Diana, alamat dari lingkungan Sikuan Karangasem. Awal saya ikut bergabung di Tagana tahun 2014. Pengalaman pribadi saya ikut di Tagana mungkin sama teman-teman kan. Kayak kemarin kejadian erupsi Gunung Agung. Kebetulan dapat ngeposnya di Manggis Tanah Ampu. Kita di sana buka dapur umum lah, sama lah kemungkinan. Nah, saya nggak banyak
banyak bercerita. Kan kemungkinan sama. Sukanya saya nggak munafik lah kalau dibilang capek, terus terang saya capek. Kan dari bangun pagi pulangnya malam kan capek, tapi kata teman saya Pak Regen, capeknya itu terbayarkan. Ya, terima kasih Pak, segitu aja Pak. Sukanya apa? Sukanya. Dukanya meninggalkan. Ya. Baik, terima kasih. Nama saya Kerasan Dek. Lurah Karangasem. Pengalaman sama sih saya. Karena ampun Tagana tahun 2014. Suka dan duka sama juga. Perjalanan dari pagi pulang malam. Semingguan, 2 mingguan langsung. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Perkenalkan, nama saya Ikomang Sudarte, alamat Tiang, Banjar Dinas Tumukelot, Desa Cirebon, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Ya. Mungkin pengalaman Tiang di Tagana, Tiang angkatan tahun 2012, Ya. mungkin dari Tagana Madya Tiang tahun 2016. Ya. Salah, berangkat ke Hambalang. Di sana dididik lah, dididik. Terus pengalaman di bidang kebencanaan di sini mungkin sama dengan teman-teman. Kami gabung di pos Tanah Ampo di bidang logistik dan juga di bidang PBU dan shelter. Waktu itu kita mendirikan tenda Pak, dari pagi sampai malam. Dari Manggis sampai Singaraja kita mendirikan tenda Pak. Sampai malam-malam betul itu. Kita dari Singaraja betul-betul gimana gitu rasanya Pak. Teman-teman ya berapa tenda itu rasanya? Kalau tidak salah 6 tenda itu Pak kita dirikan bersama teman-teman Tagana. Ya. Untuk setelah itu kita pulang masing-masing. Besoknya lagi kita ngepost Pak. Dari pagi kita memasak pakai shift, pakai shift 6612, menyiapkan untuk pengungsi. Mungkin untuk sukanya mungkin banyak bisa membantu masyarakat yang terkena bencana. Mungkin dukanya meninggalkan istri dan anak lah di rumah. Kasihan. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Oke. Waktu. Terima kasih teman-teman sudah membagi pengalamannya. Mungkin satu pertanyaan itu selain letusan gunung api itu ancaman yang ada di daerah Karangasem ini itu apa saja itu? Tadi kan sudah disebutin titik-titiknya itu di mana gitu. Begini Pak. Ya. Menurut kami yang kami juga bergrup di tempat Sebayo. Ya. Sebayo dan Tagana Bali, Tagana Karangasem. Dan di situ kami saling menjalin informasi Pak. Ya. Setiap ada kejadian-kejadian sifatnya yang perlu bantuan di sana sudah di-share sama mereka. Seperti sekarang tidak lagi meletus Gunung Agung yang menjadi topik. Ya. Itu sekarang banjir. Banjir bandang sampai memutuskan jembatan yang di mana namanya ini? Danyar Barat. Ya, yang di Danyar Barat sampai menelan korban, tidaklah sampai menelan korban juga. Nah itu sekarang menjadi polemik daripada Karangasem pada khususnya. Itu adalah karena musim hujan-hujan seperti ini. Nah itu banjirnya sudah akan pasti terjadi. Nah kemungkinan itu karena galian dan lain sebagainya. Kalau memang bisa masih diikuti dengan galian, kami itu tidak khawatir. Kalau disalurkan salur sungai itu, ya disalah kekhawatiran kami. Mengapa kami tidak khawatir di galian? Karena itu galiannya sebatas dia penuh dengan air, masih ada lubang yang dia harus tutupi lagi. Itu yang menurut kami, mungkin ada rekan yang mau menambah.
Silakan. Baik. Ya, boleh. Ya. Ancaman yang akan di Karangasem selain erupsi Gunung Agung adalah tsunami, Pak. Kenapa tsunami? Karena wilayah Karangasem itu berada di pinggir pantai. Ya. Itu satu. Nah, tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah barang tentu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang ada di bibir pantai, bagaimana menanggulangi, bagaimana apa yang diperbuat bila ada tsunami. Karena tsunami itu kan ditimbulkan oleh gempa. Yang kedua adalah tanah longsor. Benar apa yang dikatakan oleh pimpinan kami, itu Pak Nengah. Kenapa longsor? Karena wilayah Karangasem itu terdiri dari mungkin 45% adalah daerah perbukitan. Itu perbukitan itu ada yang labil dan non labil. Kalau yang labil pada saat hujan deras dan itu volumenya mungkin di atas 2-3 jam, itu akan berpotensi sekali menimbulkan longsor. Nah, pemerintah khususnya dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial sudah turun ke masyarakat mengenai sosialisasi terhadap penanganan tanah longsor. Nah itu Pak, mungkin ancaman selain erupsi Gunung Agung, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada yang mau nambahin? Ya, boleh. Terima kasih. Oke, selain erupsi Gunung Agung, selain yang sudah disampaikan sama rekan-rekan senior saya, yaitu gempa bumi. Seperti peristiwa sudah terjadi, di mana di Lombok ada gempa. Kita mengalami gempa, bahkan kantor kita sendiri di sini ya inilah ada kerusakan karena akibat gempa itu, dan banyak kena dampaknya. Banyak rumah bangunan Karangasem itu, genteng itu inilah dijatuh gitu. Bahkan ada yang temboknya tuh kayak bukan retak lagi ya, kayak udah gini ya, itu ya, saya kan kurang ahli ya Pak geologi, gimana katanya kan ada lempengnya di sini kan dekat Karangasem, itulah mungkin dari itu kan gempa bumi itu jadi ancaman kita juga. Mungkin sedikit menambahin. Boleh. Terkait mungkin laporan dari bawah, baik itu dari masyarakat ataupun dari desa dinas, yang masuk suratnya ke dinas sosial dari tahun ke tahun itu, kalau musim kemarau kebanyakan itu laporannya kebakaran, Pak. Yang baru lewat ini 2019, kalau tidak salah itu dari 95 kejadian, 50% itu kebakaran waktu musim kemarau. Terus kalau menyusul, kalau sudah musim hujan, itu yang banyak adalah paling tidak longsor sama pohon tumbang kebanyakan, Pak. Kalau yang tahun-tahun 5 tahun yang sudah lewat, kita dari dinas sosial tetap menyalurkan paket sembako ke yang masyarakat yang kena bencana. Karena untuk tahun sekarang 2020 anggarannya dipakai untuk pilkada, jadi tidak ada anggaran untuk sembako. Mungkin itu yang kebanyakan. Kalau musim hujan longsor sama tumbang. Kalau kemarau kebakaran lah. Mungkin itu tambahan saya. Kalau untuk yang kemarau kayak kekeringan itu ada titik-titiknya di mana itu? Ya, bisa jelasin siapa? Kalau musim kemarau itu yang paling terdampak daerahnya itu Kubu, Kecamatan Kubu, Karangasem, Kecamatan Karangasem, Seraya Timur, Seraya di Bandung. Mungkin kalau di Kecamatan Nabang itu Data. Kalau musim kemarau itu Pak ya, mungkin masyarakat di sana kan membutuhkan air. Satu tangki harga airnya itu sampai 600.000 Pak. 600.000 satu tangki. Makanya kita dari dinas sosial memfasilitasi Pak. Ada permohonan dari desa, kita ke sana. Mungkin itu aja yang bisa kita tambah. Untuk menerima informasi selain dari kelompok radio, itu terima informasi nggak langsung dari kayak BMKG atau PVMBG gitu? Itu sudah menyatu Pak. Oh, ya. Antara BMPG sama Pasebayo sama TRC kebencanaan sama BMPG itu sudah menyatu Pak. Dalam
itu pun dia meminta ini dari BMKG. Setelah ada laporan dari BMKG baru disebar ke WA grup gitu lah. Baik WA grup maupun ke radio masing-masing. Kebetulan saya juga orang radio. Gitu. Oh ya. Nah, makanya kami tahu apa yang harus terjadi di Karangasem. Ya minimal saya kuning lah sedikit. Ya. Kalau untuk seperti kan kita sudah tahu mana daerah-daerah yang beresiko seperti apa, lalu pemerintah sama dinas teknis sudah melakukan pemantauan secara jelas. Lalu kita sudah dapat informasi melalui radio maupun dari WhatsApp group. Itu selain radio sama WhatsApp group, itu cara penyebarannya itu informasi lewat apa? Pakai apa saja? Ada, Pak. Nah, ya, boleh. Terima kasih, Pak. Nah, sesuai dengan siklus penanganan bencana yang ada di Indonesia, Pak, yaitu ada 3, pra, saat, dan pasca. Ini saya berbicara di pra. Nah, bila mana terjadi bencana di suatu daerah, di suatu tempat, dari BMKG sudah diinformasikan bahwa akan gempa bumi dengan skala sekian skala Richter. Nah, itu akan menimbulkan tsunami. Nah, bagaimana penyebaran informasi itu di bawah? Ada beberapa hal. Kalau pengalaman kami yang sudah kami pelajari dan kami sudah dapatkan dan kami sudah pernah terapkan, yaitu satu dengan melalui toa juga bisa, kedua dengan bunyi kentongan, ketiga mungkin bisa lewat telepon terhadap orang-orang yang punya jabatan di desa atau tempat tersebut. Misalnya kepala dusun, perbekal. Nah, dialah yang akan nanti menjabarkan atau menyebarluaskan berita tersebut atau informasi tersebut. Tujuannya adalah meminimalisasi korban, biar tidak bencana tersebut memakan korban terlalu banyak. Kalau melalui sirine, ada nggak sirine untuk kayak tsunami atau untuk gunung api gitu? Itu sudah ada, Pak. Bisa dijelasin seperti apa, lalu lokasinya di mana? Sirine untuk Gunung Agung sudah terpasang di masing-masing koramil kalau ada sana. BPBD juga ada di sini, di koramil di Blong juga ada untuk Gunung Agungnya itu, Pak. Kalau sirine untuk tsunami mungkin di dekat-dekat pantai seperti di Calidasi sudah terpasang mungkin. Sudah ada. Saya tambahin dari sedikit. Ya, boleh. Mengenai tentang sirine itu. Ya. Kalau memang akan terjadi ya untuk di Gunung Agung itu kami monitor di 680, istilahnya ada suara, Pak. Ya. Keren. Kalau dia semakin besar akan suaranya, itu sudah menandakan bahwa akan ada sesuatu di sana. Nah, mengenai tentang informasi yang kami dapatkan, penyebaran informasi saya tambahin dari apa yang dibilang sama kasus media kami. Ya. Nah, itu kalau tidak salah di titik-titik pusat bencana itu sudah ada yang namanya Dinasta, Desa Tangguh. Ya. Nah, itu kami pun juga sudah kalau di Kabupaten Karangasem 4 apa 5 ya, KSB. Kampung Siaga Bencana itu kami istilahnya didik bersama rekan-rekan untuk menanggulangi yang namanya bencana. Nah, itu kami juga punya istilahnya 60 personil di masing-masing desa. Nah, mudah-mudahan nanti ada perkembangan lagi dan bisa mencukupi 75 desa yang ada di Kabupaten Karangasem untuk menangani dan kebencanaan. Nah, itu pada intinya. Kalau memang ada sesuatu, kami siaga di radio itu sendiri, bertiup-tiup ya. Nah, itu yang kami dapat informasikan sudah pasti, karena ada kode-kode etik tertentu. Kalau begini suaranya ini akan terjadi, kalau begini suaranya ini akan terjadi. Nah, justru itu kami akan share di grup yang kami punya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu akan ada pengembangan daripada informasi lebih lanjut. Ada segitu. Dengan tambahan. Ada yang mau tambahin? Saya namakan seperti bisa. Boleh ya. Terima kasih atas waktunya. Saya menambahkan sedikit dari informasi teman-teman, bahwasanya untuk peringatan dini dari kebencanaan memang betul adanya SSR itu. Jadi di radio yang disampaikan oleh Mas Kebaya, Mas Sebaya, di sana kalau sudah
suaranya datar, berarti tidak ada apa-apa. Kalau sudah meliuk-liuk suaranya, sudah mulai kita diinformasikan lah bahwa itu akan terjadi bencana. Itu SSR. Nah, terkait dengan kegiatan yang sebelum erupsi terjadi, dulu kami kebetulan di BPBD dikasih kesiapsiagaan. Jadi di sana memang ada ESR, Emergency Service Response. Jadi semua komponen penanggulangan bencana terlibat, baik itu Tagana, BPBD, PMI, kesehatan, TNI dan Polri, dan juga damkar. Setiap ada bencana, ini bencana apapun, kita selalu turun. Nah, setelah kami pindah ke sini, dinas sosial, ternyata ESR itu dibubarkan. Karena mungkin terkait dengan pendanaan. Nah, setiap ini triwulan mungkin ada dananya itu seperti insentif. Setelah itu kami tahun 2017 dari bidang ke bidang pindah. Jadi kami pindah tahun 2017 menangani terkait dengan perlindungan sosial korban bencana. Jadi kami pas di saat kami ke Jakarta lebih terkait dengan permohonan dapur umum, dumlapnya ini, kendaraan dapur umum itu. Jadi kami Karangasem itu belum bisa karena sudah masih yang lain, mungkin tahun anggaran yang akan datang. Ketika kami datang dari Jakarta, dan kami sampaikan kepada pimpinan, situasi Karangasem sudah tanggal 12 Agustus kira-kira 2017 sudah di statusnya waspada. Pas waktu itu di Sidemen ada upacara acara Lomba Subak. Di sana Bupati menyampaikan bahwa Karangasem itu status waspada. Begitu dikatakan waspada, pimpinan Bupati langsung menginstruksikan kepada BPBD untuk melaksanakan rapat darurat. Bagaimana upaya kita? Pemerintah daerah benar-benar melaksanakan untuk persiapan seandainya sudah di status waspada itu meningkat. Betul, dari waspada lagi beberapa minggunya naik statusnya menjadi siaga. Nah, di sanalah mulai pimpinan-pimpinan kita stakeholder mendirikan suatu posko. Nah, ini suatu kerjasama yang bagus. Jadi mendirikan posko rencananya di SKB, rencananya di SKB karena SKB itu adalah jalur daripada KRB 1, ya KRB 1. Akhirnya tidak jadi, pindah langsung ke posko Tanah Ampo karena di sana zonanya aman. Nah, di sana dibuatlah posko bencana yang dikoordinir oleh Korlapnya itu Dandim, kepala satuan tugasnya. Jadi dari sanalah pengalaman kita ini, kita mempunyai anggota Tagana. Pertama kali kami ditelepon dari jam 3 pagi, ditelepon dari BPBD, dari kedaruratan, bahwasanya gunung sudah meletus. Sehingga disuruh merapat armada dinas sosial kami waktu itu sigap, Pak. Kami turun, kami langsung ke dinas sosial, kami telepon Pak Ibu Kades dan juga anggota Tagana siap meluncur menuju Renang. Itu jam 3:30 pagi. Dan kumpul jam 3, kami berangkat ke sana juga membawa sembako seadanya. Setelah di sana, konfirmasi di sana, akhirnya gempa tremor itu berkurang. Akhirnya pengungsi-pengungsi di sana kembali lagi. Nah, akhirnya untuk sembako-sembako itu digiring ke posko Tanah Abang yang ada di sini. Nah, untuk itu begitu ada mulai peningkatan ke awas. Nah, kami sudah diinstruksikan oleh pimpinan kami untuk mengadakan
sembako. Karena di sana belum ada dana, Pak. Ini sudah sama Pak Sujawan berkoordinasi selaku Tagana Senior di sana, sudah melaksanakan begitu, mencari rekanan bagaimana supaya kita dikasih ngebon dulu. Akhirnya kami ngebon itu sampai 40 juta. 40 juta selama beberapa minggu itu. Baik gas, baik beras, rokok dan sebagainya, untuk menyiapkan para pengungsi yang beribu-ribu. Begitu teman-teman itu masak dari jam 4:30 sudah memasak. Sudah memasak sekitar jam 8 sudah menyebarkan itu namanya nasi-nasi yang sudah dikepak gitu ya. Karena kita punya ada yang memasak, ada yang membuat sayur, ada yang buat ini kan sudah dibagi-bagi gitu. Nah, akhirnya sudah terlaksana dengan bagus. Jadi suka dukanya ya apa yang disampaikan teman-teman kami memang benar apa adanya. Kami juga pengungsi, katakanlah mengungsikan keluarga dulu, nanti baru kita melaksanakan tugas kemanusiaan seperti itu. Nah, selain kepada erupsi Gunung Agung, kami dari tahun 2017 juga mengalokasikan dana dari APBD untuk penanggulangan bencana di luar erupsi. Itu adanya banjir bandang seperti Gianyar itu. Itu sekitar jam 10, jam setengah 12 sudah kami meluncur ke sana, banjir bandang. Akhirnya banyak masyarakat yang keluar rumah karena takut di seputaran sungai itu. Akhirnya kami membawa sembako waktu itu 1 truk. Ada dananya. Itu tahun 2017 itu, sebelum erupsi terjadi. Nah, selain itu juga banyak potensi-potensi seperti tanah longsor, gempa bumi, baru-baru ini waktu gempa bumi di Lombok itu banyak terjadi keretakan-keretakan dan juga ditangani. Kalau untuk keretakan bangunan itu sudah ditangani oleh BPBD. Itu ada bantuan stimulan. Tapi kami tetap koordinasi. Kalau ada apa-apa dari kemanusiaan ya, perlu kita bantu. Nanti untuk fisiknya BPBD yang kewenangan. Tapi kalau untuk dinas sosial, kita untuk perlindungan sosialnya, untuk kebutuhan dasar hidup manusia. Saya kira cuma sekian aja dulu. Kalau untuk peringatan dini sudah terkoordinir luar biasa. Di sini juga sudah terpasang sirine yang ada. Posisinya ada di BPBD, ada dulu di Trans Ramil sini. Sudah itu ada di Selat juga ada, di Kismaya juga ada. Dan juga sekarang di Gunung Agung di puncak sudah terpasang CCTV. Bagaimana perkembangan Gunung Agung masih dalam status siaga ini. Mudah-mudahan atas asung karena nugrahi disayang widi Allah Subhanahu wa taala supaya bisa diredam, bisa ke waspada dan juga normal. Sekian aja dari saya, mudah-mudahan kita Tagana ini bersiap diri untuk apabila ada situasi yang tidak memungkinkan. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin pertanyaan berikutnya mungkin kan Tagana kan sebagai relawan kan, tapi padahal kita punya pekerjaan yang lain kan, mungkin jadi PNS, mungkin ada yang petani, ada yang di bidang pariwisata. Mungkin untuk keseharian itu dampak letusan gunung itu mungkin untuk ke pariwisata atau untuk ke pertanian atau untuk kegiatan sehari-hari seperti apa itu yang dirasakan atau yang dilihat di tetangga atau di desa kita itu seperti apa? Mungkin yang di perkebunan seperti apa, atau yang di bidang peternakan seperti apa, mungkin bisa menceritakan gitu pengamatannya. Siapa yang boleh? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, untuk dampak letusan dari Gunung Agung tersebut cukup besar, sangat besar dirasakan. Terutama saya di daerah KRD 3 itu di Desa Junitan. Karena mayoritas mata pencarian di sana adalah di pasir, di pasir. Nah, saat itu ketika ditetapkan status awas 22 September
2013 saat itu benar-benar lumpuh perekonomian di sana. Karena masyarakat di sana mayoritasnya pekerjanya di bidang galian, galian C. Itu pusat perekonomian galian C mulai dari yang buruh-buruh pasir itu, dagang juga macet, rentenir dan sebagainya sama sekali tidak jalan. Karena itu disebabkan pusat perekonomiannya adalah galian C. Itu sangat besar dirasakan Pak dalam bidang perekonomian. Mungkin itu saja. Ada yang bisa cerita untuk bidang lain ya? Baik, terima kasih Pak. Kebetulan saya dekat dengan daerah yang terdampak pada saat erupsi Gunung Agung, yaitu Selat, Kecamatan Selat. Nah, kenapa kami bisa bercerita? Karena saya sendiri pada saat itu diikutkan oleh Kapolsek Sidemen, Kodim, untuk mengevakuasi warga yang ada di Sepudi. Nah, kami tahunya pada saat itu yang namanya peternakan Pak, sapi, babi, itu sudah lumpuh Pak, dijual murah-murah. Nah, itu peternakan. Ada juga yang pada saat itu mempunyai peternakan ayam, itu dikasih orang minta pun tidak mau karena situasinya sudah sangat berbahaya. Gempa tremor sudah terus, keadaan sudah panas. Setelah itu semburan-semburan sudah mulai, tapi yang sifatnya masih awan. Itu pertanian juga sama, banyak sekali tanam-tanaman di sana, kelapa, cengkeh, dan di daerah Besakeh, Batu Sese itu ada yang mati karena kena debu, kena abu dari abu vulkanik itu yang berbahaya terhadap tanaman. Dibilang perekonomian pada saat itu lumpuh total Pak, lumpuh. Karena pemasukan tidak ada, yang ada cuma pengeluaran. Itu berdampak di kecamatan kami, Kecamatan Sidemen. Kenapa berdampak? Yang dulunya pasar itu dari Kecamatan Selat itu menjual hasil buminya ke sana menjadi sepi. Otomatis distribusi ke desa-desa itu berkurang. Yang terjadi adalah harga yang sangat mahal. Seperti kebutuhan untuk upekara pada saat itu, harganya yang jadi mahal. Masalah peternakan itu sudah sangat tidak berhasil karena ada yang dijual murah, ada yang dikasih orang tidak mau orang itu ngambil, ada juga yang dibiarkan begitu saja di tempat semula. Itu Pak. Terima kasih. Ada yang mau nambahin? Saya kira cukup Pak itu. Cukup ya. Dapat. Nah, juga pada saat salah satu dampak dari semakin majunya teknologi informasi kan itu dengan mudahnya informasi yang tidak benar yang beredar di masyarakat, ada yang hoax, ada yang masuk ke grup-grup WhatsApp. Lalu itu untuk menanggulanginya teman-teman di Tagana itu melakukan upaya apa saja untuk meredam informasi yang nggak benar itu? Atau pengalamannya seperti apa itu waktu banyak informasi yang beredar, itu tugas teman-teman di Tagana ngapain untuk coba meluruskan informasi? Siapa yang bisa komentar? Saya ini Pak, kami di Tagana itu punya prinsip dasar yang namanya one comment, one cop, one rule. Nah, jikalau nanti ada informasi kebencana atau apa itu serta-merta kami tidak turun langsung, terkecuali kami di Tagana itu melihat sendiri kejadian itu, baru kami turun tanpa dikomando atau tanpa diperintah. Nah, kalau kami mendapatkan informasi itu di media sosial, itu kami punya atasan, punya yang namanya leading komando, yaitu kami di daerah, di kabupaten, sudah barang tentu kami komunikasi dengan pihak dinas sosial. Ini ada seperti ini, apa betul ini terjadi? Kalau betul terjadinya kapan? Bagaimana terhadap anggota sudah ada yang turun? Itu seperti kami. Itu karena sudah mendarah daging Pak. Mendarah daging yang di Tagana itu satu komando, satu aturan, satu korup. Itu selama ini turun di kebencanaan belum pernah itu artinya tetap itu dilaksanakan.
karena itu cikal bakal mindset atau pola pikir di Tagana seperti itu. Nggak semestinya kami harus bilang gini harus terjun, nggak seperti itu, karena itu satu sisi sudah barang itu akan merugikan si relawan itu sendiri, kedua juga merugikan instansi terkait seperti itu, Pak. Ada yang mau cerita tentang apa pengalaman apa penanggulangan hoax atau penyebaran informasi? Sama juga dengan paling-paling ya kita ini dulu, simak dulu itu. Nanti kalau emang itu tidak benar, pasti ada yang protes. Gitu. Pasti ada yang protes karena ya itu dah kembali lagi bilang berdasarkan grup itu yang lebih jelasnya itu kalau kita dilibatkan Tagana ya kami ke dinas sosial dulu. Tahu nggak beritanya dulu dinas sosial? Kalau tidak tahu kita share di Tagana Karangasem biar dipelajari kalau memang itu benar terjadi, tinggal memerintahkan saja. Kami tidak gegabah akan melakukan sesuatu gitu. Kiranya kami punya prinsip sebelum menyelamatkan orang lain, selamatkan diri sendiri. Itu prinsip kami itu. Semuanya Tagana yang pernah kami latih. Kebetulan juga kami seorang bukan pelatih, enggak lah, sharing dengan teman-teman di provinsi. Gitu. Oke, juga kan waktu pas letusan gunung itu persiapannya kan itu ditetapkan yang di KRB itu kan 28 desa yang bahaya, dan yang mungkin yang seharusnya yang mengungsi diutamain kan mereka dulu, tapi ternyata karena informasi yang nggak benar kan orang-orang yang tinggal di wilayah yang aman juga ikut mengungsi semakin jauh. Itu bisa ceritain nggak tentang pengalaman itu, bahwa alasan mereka itu ikut mengungsi padahal di tempat yang aman seperti apa itu? Ini begini, kalau saya kira tidak di Bali saja, semua pengalaman kami se-Indonesia gitu, yang kami pernah alami gitu, itu pun mencari kesempatan itu dalam kesempitan itu sudah pasti punya niat seperti itu. Tujuannya apa? Biar dia bisa makan gratis, tempat fasilitas dikasih. Nah itu pada intinya. Kalau memang dia nyadar selaku bahwa itu tidak selaku kena KRB, ya semestinya dia harus membantu. Nah kami pun seperti kami KSB, Kampung Siaga Bencana, kami sengaja membuat orang satu itu pada saat pelaksanaan itu seperti orang histeris dan orang gila. Istilahnya pengerecoh dia. Nah itulah kemungkinan itu yang terjadi biar dia bisa berbaur dengan rekan-rekan yang lain. Nah yang kami satu khawatirkan seperti di daerah yang sebelah timur dulu apa itu hutan, di Libun tidak. Ya sekitar itu semuanya ngungsi itu, kebanyakan di desa kami. Kebetulan kami punya desa itu penampungan pengungsi. Awal dari tahun 63, ya meletus Gunung Agung dari tahun 63, pemindahan ini Kabupaten Karangasem itu pindah ke Ulakan semua, ke desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Mungkin Bang Murah nanti bisa menambahi lebih dari ini, yang belum lahir pada saat itu gitu. Itu menurut cerita mereka. Nah makanya untuk sekarang itu di tahun 63 Pak. Ini hancur Karangasem semua. Bahwa fokus pemerintahan itu adalah di Ulakan. Ya sampai sekarang kantor bupatinya di sana kan, dan lain sebagainya. Ini pun diperkirakan begitu. Seandainya nanti Gunung Agung itu benar-benar terjadi, kantor kapal krus yang ada di Tanah Ampu itu sudah disiting. Ini di sini kantor bupatinya, ruang bupati, di sini kantor gininya, di sini termasuk di desa kami pun itu sudah ada yang melirik yang di atas itu untuk juga dipakai kantor. Nah itu maksudnya karena kami penerima fokusnya itu. Nah itu penyebabnya sekarang cuma kami bisa mengantisipasi saja gitu sih. Ya. Mudah-mudahan itu untuk Karangasem tidak terjadi lagi seperti itu. Yang jelas itu apa yang Pak tanyakan tadi itu kemungkinan pengecoh itu, nah salah satu pengecoh lah yang kami bisa bilang. Nah sekarang kan kita sudah membahas dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Tagana, proses erupsinya.
ke depan kan sekarang menguatkan kapasitas di masyarakat kan, pemahamannya mereka, keterampilan mereka untuk bisa evakuasi dan membantu pas penanggulangan bencana. Nah, untuk yang kegiatan kampung siaga bencana itu KSB, itu apa saja kegiatan yang dilakukan di sana? Atau bisa cerita tentang kegiatan dengan masyarakat seperti apa gitu? Siapa? Gini Pak, izin. Saya bercerita tentang pembentukan kampung siaga bencana. Ya. Itu terdiri dari 3 fase, Pak. Yaitu fase pra. Pra itulah kami mengasih pembekalan terhadap peserta kampung siaga bencana itu. Ya. Itu di pra bagaimana sosialisasi kami terhadap dampak yang ditimbulkan oleh suatu bencana tersebut. Kedua, kami melakukan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat yang berada di kampung siaga bencana itu, seperti bagaimana masyarakat itu melakukan evakuasi mandiri bila mana terjadi suatu bencana. Kedua, bagaimana masyarakat itu atau kelompok kampung siaga bencana tersebut melakukan pemantauan dini terhadap suatu bencana. Bagaimana dia mengerti terhadap sesuatu yang terjadi di daerahnya. Misalnya perbukitan terjal, tanah tidak labil, itu biar dia mengerti kalau seperti medan seperti ini apa yang akan terjadi. Nah, itu kita kasih pemahaman dulu. Nah, yang ketiga, kami melakukan simulasi terhadap penanganan suatu bencana. Misalnya pada saat tanah longsor, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat atau kelompok penanggulangan bencana tersebut. Sudah barang tentu yang di bagian evakuasi, dia membantu mengevakuasi secara dini dulu. Artinya tanpa dia dibantu oleh Basarnas, TNI, Polri dan sebagainya, karena dia berdekatan dengan lokasi bencana, sudah barang tentu masyarakat yang sudah kami latih itu dialah yang berfungsi atau bertugas untuk mengevakuasi korban. Kedua, bagaimana di bagian shelter, yaitu pendirian tenda. Nah, apa yang dia lakukan seandainya ada bencana tanah longsor tersebut? Dia sudah mulai berpikir, satu, sudah barang tentu ada pengungsi. Nah, pengungsi kemana harus diungsikan? Sudah barang tentu dia mulai berpikir di mana mendirikan tenda yang benar biar tidak terjadi gempa susulan atau longsor susulan. Itu kami latih terhadap masyarakat yang terbentuk di kampung bencana tersebut. Yang ketiga, masalah keamanan. Keamanan sangat penting karena di suatu tempat terjadinya suatu bencana, itu sudah barang tentu keadaan sudah tidak stabil. Banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh, menyebarkan isu yang tidak benar. Ketiga, mengganggu keamanan dan ketertiban desa tersebut. Keempat, mungkin banyak terjadi pencurian. Nah, itulah yang kami harus tekankan pada saat bila mana terjadi suatu bencana di daerah tertentu yang kami didik untuk menjadi daerah kampung siaga bencana. Itu yang kami lakukan, Pak, pada saat kami membentuk yang namanya kampung siaga bencana. Tujuannya apa? Adalah bagaimana masyarakat itu mempunyai pola pikir yang benar terhadap menghadapi suatu bencana. Biar tidak, yang semestinya adalah meminimalisasi korban menjadi memperbanyak korban. Nah, itulah tugas kami selaku relawan atau selaku tagana yang dipercayakan oleh Dinas Sosial untuk bagaimana kami bisa menularkan ilmu yang kami dapatkan di Kementerian Sosial terhadap pembentukan kampung siaga bencana. Itu, Pak, mungkin bisa ditambah oleh teman kami. Terima kasih. Ada yang mau nambahin? Lagi sedikit aja. Ya, boleh. Kami tidak mengurangi apa yang disampaikan sama Rismadia kami, itu memang benar. Cuma kami bisa membaca situasi dan kondisi kontrol butuh masih situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat. Seandainya dia ada di pinggir pantai gitu, ya sudah pasti judul yang kami akan garap mereka itu tsunami. Kalau memang ada di pegunungan, istilahnya
itu sudah pasti tanah longsor. Dan di bantaran sungai itu sudah pasti banjir. Nah itu aja. Kalau apa disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Jadi saya tambahkan sedikit Pak. Boleh. Terkait dengan isu hoax. Ya. Jadi pemerintah daerah selalu mengantisipasi seperti itu. Karena pemerintah daerah lewat BPBD dan juga dinas sosial pernah mengadakan edukasi setiap ke tempat-tempat pengungsian seperti di Pringgesari. Di sana kami menyampaikan bahwasanya hoax yang ada di media sosial itu banyak. Bahwa Gunung Agung itu meletusnya luar biasa sampai keluar api, meleleh gininya, kan gitu. Dan itu foto-foto mungkin gunung berapinya dipakai nggak tahu. Nah, kita tekankan informasi itu mengacu pada dari informasi dari BPMBG, Badan Meteorologi, Vulkanologi. Kalau sudah itu menyampaikan, baru kita kita gugur lah, kita percaya. Nah itulah kami sampaikan kepada masyarakat saat itu. Sampai kita berkeliling Pak, sampai ke Dudo Timur malam, sampai jam 12 kira-kira itu. Kami bergabung dengan BPD, dinas sosial dan lain-lain itu menyampaikan edukasi seperti itu. Jangan panik masyarakat. Jangan baru dikatakan ada seperti itu, bukan itu BPMG sudah menyampaikan bahwa Gunung Agung masih dalam posisi aman. Cuma meletus erupsi tapi belum mengeluarkan lava. Nah itu sehingga masyarakat teredukasi jadi aman. Jadi tidak begitu panik saat itu. Nah, memang awalnya begitu adanya erupsi tanggal 17 September itu memang panik Pak, karena mindsetnya itu ketika terjadi tahun 1963, makanya jalan raya ini penuh. Belum ada informasi dari pemerintah sudah panik masyarakat. Nah setelah diadakan informasi itu, setelah dari BPBD dan BPBD, masyarakat baru tidak kenal. Jadi jangan sampai. Cuma gitu aja Pak. Terima kasih. Berikutnya aku pengen coba menggali atau bertanya itu tentang dampak terhadap pariwisata. Kan tadi sudah tentang peternakan. Itu kalau dampak tentang ke pariwisatanya itu seperti apa khusus untuk Karangasem itu? Tidak lagi Karangasem, Bali sudah dampaknya tidak kurang bagus, sampai ada istilahnya beberapa negara meng-cancel daripada gini warganya untuk tidak kembali. Karena ini sangat berdampak. Sedangkan boleh dikatakan Asia masih kecil, dunia ini sudah mengakui bahwa dampaknya itu sangat keras sekali begitu. Malah debu itu sampai dengan ke Lombok itu. Sampai dengan Lombok sampai dengan ke Banyuwangi. Sampai dengan ke Banyuwangi. Nah, itulah dampak daripada abunya Gunung Agung. Kami lanjutkan sedikit apa yang dikatakan Pak Sujawan. Memang abu yang dikeluarkan dari Gunung Agung itu memang menindaklanjuti pada adanya di airport sehingga penerbangan agak terganggu. Dan juga informasi untuk pariwisata di Kabupaten Karangasem. Tamu-tamu turis itu bahkan senang melihat Pak. Masih dia standby di Karangasem, tidak begitu gusar dia. Karena apa? Karena informasinya dari BMPG gitu. Informasinya belum begitu terjadi benar-benar meletus lavanya gitu. Bahkan dipakai dokumentasi oleh tamu-tamu itu untuk keindahannya seperti itu. Itu aja informasinya. Memang hanya di bandara aja yang masih ada karena semburan debu itu. Karena takutnya kan pesawat bisa jatuh. Cuma beberapa minggu saja itu terjadi. Terima kasih. Ya, boleh ya. Sedikit menambahkan, ini pengalaman pribadi saya Pak ya. Saya kalau untuk pariwisata di Bali benar-benar hancur menurut saya, karena saya punya ipar 2 orang.
kerja di Hotel Mimpi Tulamben. Nah itu dari saat status mulai awas, untuk Hotel Mimpi itu ditutup Pak selama 2 tahun. Nah, 2 tahun? Iya 2 tahun. Jadi untuk mata pencarian di mereka ini udah benar-benar lumpuh untuk cari pekerjaan lain karena nggak mungkin, karena masih status dia pegawai Mimpi. Nah jadi selama 2 tahun itu benar-benar mereka yang mengandalkan tabungan mereka, terus sama mengandalkan simpati dari keluarga, itu aja. Nah tapi untuk sekarang mulai 2019 akhir ini untuk restoran Mimpi itu sudah mulai buka. Jadi mudah-mudahan nggak ada kondisi seperti ini lagi, karena benar-benar kasihan untuk teman-teman yang ada di pariwisata itu. Mungkin itu dari saya itu menjelaskan memahami proses mulai dari tugas dan tupoksi teman-teman di Tagana, kekuatannya itu berada di mana. Saya sudah mendengarkan suka dan duka menjadi relawan kemanusiaan di kondisi darurat seperti apa. Juga mendengar bagaimana kita menerima informasi melalui kelompok-kelompok radio. Ada Rapi, Orari, Persebaya, sama sudah kerjasama yang cukup solid dengan dinas yang lain seperti ada BPBD, ada dinas sosial, ada SAR, Basarnas, itu sudah koordinasinya cukup bagus dan koordinasi. Dan juga sudah mendengar bagaimana upaya untuk menyebarkan informasi peringatan dininya melalui, ada yang dari radio, ada melalui WhatsApp group, ditambahin dengan ada TOA, lalu Pakentongan tadi juga sudah di-sharing, sama evakuasi sudah berjalan cukup terkoordinir. Setelah informasi sudah mulai rapi, proses evakuasinya sudah mulai jelas. Aksi untuk penyiapan pengungsiannya, tenda-tenda, dedikasi sejak tadi pagi, dari pagi sampai malam, pasangan tenda, menyiapkan makanan dari sebelum matahari keluar sampai jam 8 itu siap untuk didistribusi, sudah siap terbungkus. Itu upaya-upaya yang sangat bagus untuk dedikasi teman-teman relawan. Dan mungkin ini mungkin pertanyaan yang terakhir itu, kedepannya atau harapannya yang diinginkan dari teman-teman Tagana itu seperti apa, atau rekomendasi atau apa yang harus dipikirkan lebih rinci lagi ke depan, atau yang harus diperbaiki itu apa saja? Mungkin masing-masing orang bisa cerita atau kasih saran atau mimpinya seperti apalah ke depannya. Kalau menurut saya Pak, ya, pribadi ini terus terang aja yang orang itu bisa balik Pak ya? Dan tadi diterjemahkan. Ya, sama Bu Utami yang dari Jogja satu gini. Bu Utami yang di mana? Yang orang BNPB, Kementerian BNPB Pak. BNPB ya? Belum. BPBD juga? BPBD belum. Kemarin saya juga diwawancara oleh mereka. Ya. Dia mencari sampel 30 lagi. Katanya di Australia juga S3. Oke, Bu Utami ya. Hasilnya dari Jogja. Kalau menurut kami Pak, kami tidak mengeluh juga selaku menjadi seorang Tagana. Ya. Mungkin ini miskomunikasi, mungkin tidak satu jalur dan itulah mudah-mudahan nanti pada saat Pak sidang di mana lah kalau memang ada menyentuh masalah Tagana begitu. Kami ya boleh dikatakan dibayar tidak maksimal gitu. Tapi itu bukan harapan kami. Nah, kalau memang ada pembayaran seperti itu, entah dia dan dikasih namanya apakah gitu. Nah, mohonlah kami dimaksimalkan seperti apa yang Pak sampaikan tadi. Semua anggota kami yang ada di Bali pada khususnya itu tidak semua pegawai. Ada juga dari unsur dari masyarakat. Akhirnya Tagana ini adalah unsur dari masyarakat sebenarnya. Ya, itu aja yang kami gini. Dan masalah pakaian kan sudah itu ditanggung dengan kementerian. Nah, kalau memang bisa Pak, kami titip lah begitu. Misalnya nanti Pak siapa Pak? Mujibur Rahman. Itu seandainya nanti ada 3, apalagi akan menjelang S3
Pak juga orang kebencanaan kan. Nah itu dah, nanti kalau memang ada seperti itu. Nah itulah harapan kami. Ya. Cuma itu aja. Dan yang lain bisa menambahi. Mulai dari sini, ya. Ya. Boleh. Harapan kami cuman ada beberapa hal ya. Satu, adanya perhatian pemerintah yang selama ini kami sendiri sudah sering di lapangan dengan instansi-instansi tertentu itu ada sedikit permasalahan, Pak. Contoh, pada saat kami mengambil mayat yang ada di muka Candi Dasa Hotel, itu jelas-jelas yang kami yang ngambil dari dalam dari laut sampai ke pinggir pantai. Nah sampai di pinggir itu datanglah waktu itu SAR dan BPBD. Nah besok saya lihat di koran yang ngambil dan yang menemukan itu adalah BPBD dan SAR. Nah Tagana ini dibawa kemana itu? Saya berharap pemerintah berpikir bahwa kami relawan, kami Tagana mempunyai kemampuan tertentu pada saat terjadi kebencanaan. Misalnya kami di shelter atau di tenda atau di huntara hunian sementara, kami di sana punya kemampuan lebih ketimbang relawan yang lain, Pak. Misalnya bagaimana kami memanage itu organisasi shelter, apa saja yang harus kami lakukan di sana, apa saja yang kami perbuat, itu kami bisa, itu kami tahu. Nah, harapan kami semoga Bapak bisa menyampaikan nanti ke jenjang lebih tinggi adalah bagaimana pemerintah mengerti terhadap peningkatan kapasitas kami sebagai seorang Tagana. Nah, di Bali, khususnya di Bali, antara di Bali dengan daerah-daerah lain, Pak, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Tangerang, yang notabene adalah dekat dengan ibu kota itu, peningkatan kapasitas Tagananya itu berbeda-beda, Pak. Nah, kalau di Bali, itu mungkin adalah pelatihan tertentu, peningkatan tertentu dari misalnya shelter, dari psikososial dan logistik. Kalau di daerah lain, itu manajemen atau pengawasan pada saat pelatihan itu adalah murni Tagana itu tersendiri, Pak. Nah, kalau di Bali, saya ceritakan itu yang mengawasi adalah dinas sosial. Nah, ada ketimpang tindian. Ketimpang tindiannya itu berakibat pada saat nanti kami ditunjuk dari Bali untuk mewakili Tagana yang ada di Bali untuk mengikuti jambore nasional yang ada dipusatkan di daerah tertentu di Sulawesi dan sebagainya. Akibatnya di sana. Nah, materi yang tidak pernah kami dapatkan di Bali itu akan keluar di sana. Nah, sementara daerah-daerah yang dekat dengan ibu kota, misalnya Jawa Timur dan sebagainya, yang notabene itu ada garis horizontal dan vertikalnya terhadap kementerian, itulah yang jadi juara. Kenapa dia jadi juara? Karena materi makalah yang dia dapat, dia sudah kuasai. Sementara kami di Bali adalah berfokus kepada bagaimana penanganan pengungsi, bagaimana penanganan korban bencana A, B, dan C, begitu. Nah, itu harapan kami ke depan, semoga pemerintah mau mengerti atau mau membijaksanai, mempunyai kebijakan terhadap Tagana itu sendiri, terutama kapasitasnya, Pak. Banyak sekali Tagana itu cuman dia seorang Tagana tapi tidak mengerti terhadap tugas dan fungsinya. Banyak itu, Pak, terjadi. Saya mendengar bukan dari Bali saja, di luar Bali pun banyak, karena kami seringlah dikirim ke luar Bali sebagai peserta jambore nasional. Ada seperti daerah NTB. NTB itu Tagananya itu banyak sekali. Tapi pada saat terjadi bencana waktu ini Lombok, gempa Lombok, Tagana cuma ada beberapa. Yang lainnya saya tanya sama koordinator, Tagana NTB mana? Dia bilang ikut mengungsi. Nah, itu berarti kan udah miss, sudah salah jalan itu. Tagana, kalau yang namanya Tagana, seperti apapun bencana itu pasti dia siap untuk ada di daerahnya. Apalagi itu masyarakatnya banyak terdampak terhadap Pak. Nah, mungkin itu, Pak, yang saya sampaikan. Pada intinya pemerintah mau melihat atau membijaksanai kami terhadap peningkatan kapasitas seorang Tagana, ada masalah
ilmu atau masalah materi biar meluas, menyebar dari hulu sampai ke hilir. Itu Pak, terima kasih. Ada yang mau itu? Mungkin masing-masing orang satu harapannya seperti apa atau kedepannya pengen seperti apa? Ya. Mungkin ini terkait karena kasusnya saya pernah alami di lapangan. Kita ini Tagana, kita ada relawan. Relawan itu jangan sampai dipaksakan itu modelnya. Ya. Dia atur-atur. Seperti sampai saya ribut di posko Tanah Ampu itu sama TNI-nya. Dia untuk kepentingan saat mau menggusur dapur umum kita ini. Ini Tagana tolong geser ini mobilnya ini. Kita mau mendirikan kayak gini. Ada khusus makanan mie aja. Sampai saya berdebat sana, Bapak, saya pokoknya mau memindahkan dapur umumnya ini. Kalau Bapak tidak mau memindahkan dapur umumnya, saya akan laporkan sama atasan Bapak, silakan. Silakan tupoksi Bapak di bagian apa? Bagian logistik. Saya dapur umum urus sendiri. Kalau Bapak memang logistik, silakan urus logistik. Saya dapur umum. Biar kemanapun Bapak melapor, silakan. Akhirnya dia menyerah. Katanya mau melapor, akhirnya dia tidak jadi. Terus dia jajaki, Pak, maaf saya mau menggusur gini karena dari atasan Bapak tak kira digaji gini sebagai Tagana. Sebenarnya tidak, kita relawan, Pak. Kalau tidak atasan kami sendiri yang memerintahkan untuk memindahkan mobilnya itu, saya tidak mau. Akhirnya dia menyerah. Itulah harapan ke depan saya, jangan kita dianggap sebelah mata itu sebagai Tagana, karena kita relawan. Kita bernaung langsung di bawah Kementerian Sosial, Pak. Kalau di kabupaten pun tidak cuma fasilitas saja, fasilitas penggerahan aja. Dinas Sosial provinsi juga begitu. Makanya kalau memberhentikan kita, kalau tidak ada niat dari diri kita sendiri untuk berhenti jadi relawan, tidak bisa. Itulah harapan kita ya, pemerintah di kabupaten sama di provinsi ya lebih perhatikan kita, apalagi instansi-instansi yang terkait seperti TNI, Polri, BPBD, SAR, PMI itu. Biar memandang kita itu sejajar, jangan memandang kita, karena kita juga punya pelatihan seperti senior-senior saya. Sana sudah ada pelatihan dapur umum, shelter, logistik, dan itu yang terbaru kan psikososial pendampingan, Pak. Ya syukurlah sampai hari ini setelah kejadian di Tanah Ampu, karena saking anggap teman-teman sama saya berjuang, oh itu Tagana lah ini, saya mau memperlihatkan diri bahwa Tagana lah begini. Kita tugasnya apa? Setelah kejadian erupsi Gunung Agung itu selesai posko Tanah Ampu, ya sampai detik ini syukurlah setiap ada kegiatan apapun kita tetap diundang, Pak. Undangannya pun itu pun kadang pribadi koordinator Tagana langsung undangannya. Apel apapun kegiatan kemanusiaan pun kita juga dihargai. Mudah-mudahan untuk kedepannya tetap seperti itu. Sekian, Pak. Mungkin itu tambah harapannya. Harapan saya kedepannya untuk Tagana Nike Tagana itu bisa jadi lini terdepan dan tercepat dalam penanganan bencana. Dan untuk pemerintah juga agar lebih diperhatikan tupoksi kita dari Tagana Nike dalam memang sih dari Kementerian Nike sudah ada insentif, tapi seberapa dikasih kan sudah diterima. Jadi kita tidak menuntut juga, bukan menjadi suatu harapan yang harapan banget juga. Ya mungkin itu aja, Pak. Itu aja. Terima kasih atas waktunya. Untuk harapan saya pribadi sih setidaknya Tagana itu lebih dihargai, Pak ya. Contoh kami relawan, tapi di bidang kebencanaan. Nah, setidaknya pemerintah itu jangan memberikan kebijakan atau yang di luar tupoksi kami. Karena kan selama ini Tagana tidak hanya bekerja atau melakukan kegiatan di bidang kebencanaan aja. Kita juga melaksanakan pekerjaan yang merupakan kebijakan pemerintah atasan kami yang menurut saya itu tidak sesuai sama tupoksinya kami. Itu aja sih sementara. Seperti apa itu? Ada Pak. Tit. Oke.
Ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin harapan saya untuk Tagana lebih ke depannya agar di antara anggota Tagana itu lebih kompak dan juga pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pusat bisa langsung menyentuh ke kabupaten agar kami tidak usah lagi ke provinsi ataupun ke luar daerah untuk pelatihan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kira untuk harapannya sudah mengenai semua yang dikatakan sama teman-teman tadi, Pak. Ya. Mulai dari desain itu biar diperhatikan juga, karena kita terjun ke lapangan bukan hanya menghabiskan tenaga, tapi meninggalkan keluarga dan lain sebagainya. Nah, itu saja, Pak. Terima kasih. Oke. Sudah, ya, ini. Harapan ke depan. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Kalau saya pribadi untuk harapan mungkin untuk Tagana diperhatikan dari segi insentif lah, gitu lah. Ya mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak, teman-teman sudah membagi pengalamannya dan ilmunya kepada saya, dan semoga ini bisa dokumentasi tentang perjuangan dan kerja keras teman-teman semenjak Gunung Agung sampai sekarang itu sudah rapi dan bisa mengakui bahwa ini kerja keras teman-teman Tagana di lapangan seperti apa, terdokumentasi dengan baik, dan semoga itu bisa jadi contoh buat daerah-daerah lain seperti NTB atau di daerah yang lebih timur lagi, bagaimana perjuangan seorang Tagana untuk bisa benar-benar melayani dan kerjasama dengan berbagai macam elemen yang ada. Dan tidak kalah penting dengan ada koordinasi yang bagus dan informasi yang bagus, kita benar-benar bisa melayani tepat sasaran. Itu cukup dari saya. Kalau ada yang mau bertanya atau mau nambahin, silakan. Namanya sedikit harapan yang diharapkan kita khususnya untuk Tagana. Jadi informasi komunikasi dimohonkan kepada yang menangani supaya berimbang. Jangan sampai di saat penanggulangan bencana hanya itu saja yang kelihatan. Jadi kami itu tenggelam. Tagana itu padahal Tagana itu selalu ada di mana. Sehingga informasi yang ada di media seolah-olah tidak berimbang. Contoh seperti kita penanggulangan kekeringan. Ya. Kita mengadakan merekrut Tagana-Tagana yang ada di sini, beberapa orang karena satu tangki. Jadi begitu ada pemberian air ke masyarakat, jadi kebetulan ada wartawan gitu, seolah-olah kita itu tidak dihiraukan gitu. BPBD lah, mohon maaf ini saya sampaikan begitu. Hanya BPBD aja kegiatan ini dipoto gitu, karena dia numpang langsung di truk BPBD gitu. Jadi padahal kami itu sudah standby di sana di tempat lokasi yang minta air itu, dan juga diantar oleh staf kecamatan gitu. Nah inilah saran saya supaya berita-berita seperti itu supaya berimbang, supaya kelihatan BPBD, Tagana, PMI supaya menyatu lah kelihatan seperti itu. Jangan sampai sebelah gitu. Itu aja harapan kami, dan juga kalau bisa mengusulkan dari alat komunikasi yang ada dan dimohonkan supaya ada untuk di dinas sosial terutama terkait dengan Tagana, karena di sini kami alat komunikasi minim sekali, belum ada gitu. Jadi kami begitu ada induk komunikasi dari dinas sosial bisa menyebar ke Tagana yang ada di kecamatan, sehingga apa yang ada bencana itu, kegiatan bencana ya langsung ditangani seperti itu. Terima kasih. Oh itu harapannya sudah apa? Harapan saya untuk Tagana, semoga kembali lahir banyak Tagana di Indonesia. Karena sekarang saya dengar untuk program Tagana tidak ada ya, itu tidak ada dari kementerian. Saya berharap Kementerian Sosial kembali merekrut Tagana, dan
kesejahteraan kami lah gitu. Kami kan tidak terlalu menuntut itu, tapi kalau emang ada itu dana anggarannya, ya tingkatkan lah gitu. Ya. Nah, itu aja sih Pak, biar Tagana itu tetap eksis ya. Jangan sampai berhenti di sini, biar tahun-tahun berikutnya biar ada lagi Tagana tumbuh. Karena di Indonesia ini kan rawan bencana. Ya. Itu masih manjok. Oh, yang harapannya belum? Harapan Harapan untuk Tagana ke depannya. Ya. ya diangkat. Ya harapannya ya apa namanya kesejahteraan Tagana sih harus diperhatikan. Karena sih kami apa namanya relawan tidak pamrih ya relawan, tapi kan kami apa namanya manusia biasa juga ya, kami kan punya keperluan juga, punya keluarga, punya tanggungan ya juga ya, diperhatikan lah sedikit. Ya itu aja, terima kasih. Yang belum, ini Bapak? Mungkin kalau dia mungkin sama ya harapannya mungkin untuk kesejahteraan Tagana dari hasilnya ya bisa ditingkatkan. Mulanya 250 ya biar bisa naik lah 500 sedikit demi sedikit lah. Naik 250 naik 100. Ya mungkin itu aja Pak. Ya. Boleh. Ya. Ya terima kasih Bapak. Mungkin sama mungkin teman-teman ya, karena terus terang saja ini tulang punggung keluarga juga saya Pak ya. Relawan juga saya kan gitu. Kalau saya turun otomatis pemasukan tidak ada, ekonomi gitu. Ya harapannya sih itu kesejahteraan kami saja. Ya, mungkin itu aja Pak. School ya. Tagana go to school. Baik. Ya. Pemerintah khususnya Kementerian Sosial mempunyai leading sektor atau pemberitahuan terhadap siklus penanganan bencana, yaitu ada di pra-bencana. Pra-bencana itu meliputi beberapa hal. Satu, terhadap masyarakat itu tersendiri. Kedua, terhadap anak-anak. Nah, pada anak-anak kita ada namanya program Tagana Go to School atau Tagana Masuk Sekolah. Tujuannya adalah bagaimana kita Tagana mengedukasi atau mengasih pemahaman terhadap anak-anak biar dia tahu apa yang dilakukan pada saat bencana, pada saat ada bencana. Artinya anak-anak kita biar bisa paham terhadap sesuatu bencana dan apa yang mesti dia lakukan. Seperti gempa. Pada saat gempa, apa yang dia mesti lakukan? Itu kan seperti nyanyian. Begitu juga sebaliknya. Setelah dia paham terhadap sesuatu, agar dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dulu sebelum menyelamatkan teman-teman yang lainnya. Itu di Tagana masuk sekolah atau Tagana Go to School. Tujuannya sudah jelas, bagaimana kita bisa meminimalisasi korban dari yang anak-anak sampai orang dewasa. Agar jikalau nanti benar terjadi bencana, tidak ada di anak-anak kita panik, tidak ada lagi yang namanya korban yang tidak semestinya jadi korban. Itulah harapan dari Tagana Masuk Sekolah. Terima kasih. Siap.